Jumpa kembali berbicara tentang YouTube. Kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang subscribe. Lalu, apa yang menarik dari pembicaraan tentang subscribe ini? Saya akan mengupas sisi lain yang belum pernah dibicarakan. Tapi sebelum masuk ke pembicaraan subscribe, saya awali terlebih dahulu dengan YouTube. YouTube adalah salah satu media sosial yang sangat digemari, selain dari WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Nah, berdasarkan data berikut, kita akan melihat secara lebih tepat berapa sih jumlah dari orang-orang yang menggunakan YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kita lihat tayangan berikut ini. Tampak jelas data yang tersaji. Lalu, bagaimana dengan subscribe? Pembicaraan subscribe, sedikit saya awali dengan pengertian subscribe itu seperti apa. Bahasa sederhananya sebetulnya langganan. Kalau kita ingat zamannya koran cetak, itu adanya berlangganan. Metode dan cara langganannya pun berbeda. Cukup dengan mengklik subscribe, kita sudah menjadi pelanggan dari kanal tersebut. Lalu, hal lain dari subscribe itu adalah terjadinya kompetisi. Apa yang dikompetisikan? Jumlah subscribe. Mengapa? Karena jumlah subscribe itu akan membuat pemilik channel bangga terhadap channelnya, karena banyak orang yang menjadi pelanggannya. Lalu juga ada aspek ekonomis. Semakin banyak subscribe-nya, semakin banyak pelanggannya, maka akan banyak pendapatan yang didapatkan. Maka tidak heran jika ada orang-orang yang berusaha secara positif memproduksi hal-hal yang bermanfaat, digemari, tapi juga ada hal-hal dari konten yang sangat konyol. Sehingga saya akan mencoba menayangkan beberapa hal terkait dengan cara membuat konten yang menarik agar subscribe bertambah banyak. Kita ikuti. Ada beberapa cara, silahkan dicermati dengan baik. Yang tidak kalah penting juga cara untuk memperbanyak subscribe adalah memberikan hadiah. Bagaimana? Melalui komen-komen yang ada di kolom komentar di channel tersebut. Maka akan mendapatkan hadiah. Silahkan berkomentar, akan kita undi dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting. Dari memberikan hadiah, maka muncul interaksi timbal balik antara pemilik channel dengan orang yang berkomentar atau juga para subscriber. Si YouTuber berinteraksi. Kita akan lihat di sana bagaimana. Kita bayangkan saja, ada fakta, ada data jumlah subscriber terbanyak di Indonesia, puluhan juta. Ada beberapa nama yang tidak asing di kalangan YouTuber. Kita lihat. Dari itu nampak bahwa ada hubungan timbal balik yang baik antara YouTuber dengan subscribernya. Lalu ketika terjadi interaksi sekian puluh juta subscriber,
sadar tidak ada sadar ada yang namanya proses imitasi, proses meniru dari subscribernya terhadap YouTuber apapun, entah kostumnya, entah aksesorisnya, entah gaya bicaranya dan lain sebagainya. Dari situlah muncul yang namanya fanatisme. Pola pikir fanatisme, sikap-sikap fanatik. Nah ini subscribernya ini muncul paham fanatisme, muncul perilaku fanatik. Dan sekian puluh juta subscribernya, saya mencoba memilah, mengkategorikan sebagai berikut. Ada subscriber yang sebatas ikut saja, ikut melihat konten, mengikuti kontennya seperti apa dari YouTuber tersebut, jadi sebatas ikut. Lalu juga ada subscriber yang kritis. Nah ini yang meningkat. Kritis artinya konten dari YouTuber tersebut jika baik dia akan menghargai, tapi jika kurang berkenan sesuai pertimbangan-pertimbangan tertentu, ukuran-ukuran tertentu, memberikan kritikan, kurang bagus lah, jangan begini, jangan begitu. Itu kritis. Lalu juga ada subscribernya yang loyal. Loyal artinya apa? Ya tetap ada penilaian negatif, tapi cenderung membenarkan, dominan membela YouTubernya. Dan yang berikutnya adalah subscriber yang total artinya baik jadi benar, apalagi salah dibela. Sudah muncul fanatiknya di situ. Sehingga dari keempat uraian tadi, maka menjadi kewaspadaan bagi para YouTuber, karena Anda memiliki pengaruh yang luar biasa pada subscriber. Fanatik bisa muncul dari para subscriber Anda. Termasuk saya juga perlu mewaspadai. Maka isilah konten-konten yang memiliki moral, tidak hanya sekedar kanal yang semakin eksis, yang semakin luas, kuantitas subscribe-nya bertambah banyak. Tapi Anda perlu waspadai itu. Pilih kanal lebih dominan daripada moral, atau kanal lebih kecil daripada moral, atau kanal seimbang dengan moral. Sekian dari uraian saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.